Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat pertama yang dituju oleh beliau adalah kota Mekah, yang merupakan pusat peradaban Islam dan tempat berhimpunnya para ulama dan solehin yang berdatangan dari seluruh penjuru dunia untuk memperdalam berbagai cabang ilmu-ilmu agama. Namun setelah berbulan-bulan tinggal di Mekah, beliau belum juga berhasil menemukan orang yang dimaksud. Sampai akhirnya pada suatu saat beliau memperoleh keterangan dari beberapa ulama di Mekah bahwa sang kutub yang beliau cari itu kemungkinan ada di negeri Irak yang berjarak ratusan kilometer dari kota Mekah. Sesampainya di Irak, dengan tidak membuang-buang waktu, segeralah beliau bertanya ke sana-sini tentang seorang wali kutub yang beliau cari kepada setiap ulama dan masyaikh yang berhasil beliau temui. Akan tetapi mereka semua rata-rata menyatakan tidak mengetahui keberadaan seorang wali kutub di negeri itu. Memang sepeninggal Sultanul Aulia Il-Qutubil Rabbani wal Ghausis Samadani Sayyidi Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, kedudukan wali kutub yang menggantikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani oleh Allah disamarkan atau tidak dinampakkan dengan jelas. Pada waktu itu kedatangan Syekh Abil Hasan ke Baghdad itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah wafat sekitar 50 tahun sebelumnya. Selisih waktu antara wafatnya Syekh Abdul Qadir dan lahirnya Syekh Abil Hasan terpaut sekitar 32 tahun. Di kala hidupnya, Syekh Abdul Qadir diakui oleh para ulama minas fidikin sebagai seorang yang berkedudukan Qutbul Gaus. Akhirnya, beliau mendengar adanya seorang ulama yang merupakan seorang pemimpin dan khalifah tarekat Rifaiyah, yaitu Asy-Syaikh As-Shaleh Abul Fattah Al-Wasiti radhiyallahu anhu. Syekh Abul Fattah adalah yang memiliki pengaruh dan pengikut cukup besar di Irak pada waktu itu. Segeralah beliau sowan kepada Syekh Abul Fattah dan mengemukakan bahwa beliau sedang mencari seorang wali kutub yang akan beliau minta kesediaannya untuk menjadi pembimbing dan pemandu perjalanan rohani beliau menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar penuturan beliau, Syekh Abul Fattah sembari tersenyum kemudian mengatakan, "Wahai anak muda, engkau mencari kutub jauh-jauh sampai ke sini. Padahal orang yang engkau cari sebenarnya berada di negeri asalmu sendiri. Beliau adalah seorang kutubuz zaman nan agung pada saat ini. Sekarang pulanglah engkau ke Maghrib atau Maroko daripada bersusah payah berkeliling mencari di negeri ini." Beliau pada saat ini sedang berada di tempat khalwatnya di sebuah gua di puncak gunung. Temuilah yang engkau cari di sana.